Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain." Gua tabok. Gue tabok, tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain-komplain gak enak, itu anak gue tabok. Makanya sampai sekarang, lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska. Sampai sekarang Aska kemanapun, kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Gak pernah komplain, enak gak enak, enak gak enak, dimakan sama dia. Nah ente komplain, sekaya apa ente? Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel K2 Reaction. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Deddy Corbuzier mendapatkan serangan kritik dari netizen maupun dari pakar politik atas pernyataannya yang marah-marah kepada seorang siswa yang mengatakan bahwa menu makanan dari program pemerintah yaitu makan bergizi gratis tidak enak. Dan atas pernyataan dari seorang siswa itu, kemudian Deddy Corbuzier membuat video yang marah-marah, bahkan ini menabok dan mempertanyakan kekayaan dari siswa tersebut. Atas reaksi itu kemudian mendapatkan protes dari berbagai kalangan termasuk para netizen dan para pakar politik dan pengamat politik. Nah, bagaimana reaksi dari netizen dan dari pakar politik? Berikut videonya. Enak. Anak-anak itu adalah individu yang sedang belajar lagi membangun kepercayaan diri dan gimana mereka diperlakuin, apalagi ini di ranah publik ya, dimana lu tuh punya jutaan followers. Itu benar-benar akan ngebentuk cara mereka mandang sesuatu dan ngelihat diri mereka sendiri. Mungkin menurut lo itu inspiratif, itu bercanda atau apa, tapi bagi anak-anak itu ucapan itu tuh bisa tertinggal di benak mereka seumur hidup. Lo ngatain dia PA, ngatain dia seberapa kaya lo. Lucunya ini tuh datang dari orang yang sering banget bicara soal kayak mental health improvement, self improvement di podcast. Bukannya kontradiktif ya, lo tuh ngajak orang buat memahami dan improve diri, tapi lo malah memberikan contoh yang ngerendahin orang lain, bahkan sampai anak kecil. Sebagai orang dewasa, apalagi seorang ayah gitu ya, bukankah lebih baik lo tuh memberi contoh yang bisa menunjukkan kasih sayang dan empati daripada marah-marah kayak gitu, ngata-ngatain dan ngerendahin anak kecil yang umurnya berapa kali dari umur lo. Selain protes dari netizen, salah satu tokoh yang beberapa ini mulai muncul namanya, salah satu tokoh pakar politik dan pengamat politik juga memberikan reaksi dan memberikan saran kepada Deddy Corbuzier agar semestinya tidak mengeluarkan pernyataan seperti itu, apalagi yang dihadapi ini adalah anak sekolah. Berikut pernyataan dari Mas Ali. Sehari 2 hari ini, publik begitu ramai memperbincangkan dua artis, di mana dua artis ini adalah pasangan suami istri, yang saya kira membuat satu video yang kemudian berisi semacam amarah kepada anak SD yang katanya, di mana anak SD itu mengkritik ataupun merasa tidak suka dengan menu makan bergizi gratis. Jadi ceritanya sang anak SD itu mengkritik bahwa menu yang dia makan, ayam yang dia makan dagingnya itu keras, kulitnya keras sehingga menghilangkan selera makan. Jadi artis yang papan atas ini, konten kreator yang mantap, suami istri, bikin video yang cukup viral yang mengatakan dan bahkan memarahi secara tidak langsung anak SD itu yang terkesan tidak mau berterima kasih terhadap program makan bergizi gratis, karena seakan-akan program makan bergizi gratis ini adalah proyek strategis nasional yang mestinya memang disupport dan menghabiskan begitu banyak anggaran yang cukup luar biasa. Tapi satu hal yang ingin saya katakan ya, satu, saya agak lupa dengan artis ini karena memang saya sebagai rakyat biasa agak jarang ya nonton infotainment. Jadi pokoknya sang artis suami istri itu ingin tegaskan satu hal, bahwa sebenarnya jangan pernah ada orang yang mencoba untuk mengkritik program makan bergizi gratis karena ini program yang tidak main-main. Jadi secara tidak langsung sang artis ini ingin mengatakan mestinya anak-anak SD, SMP dan SMA yang mendapatkan makan gizi gratis itu berterima kasihlah kepada pemerintah. Satu hal menurut saya, dalam pernyataannya anak SD itu hanya mengkritik dan menyatakan bahwa daging yang ia makan keras, kulitnya kemudian keras, dan ketika dimakan itu tidak enak. Tapi anak SD itu mengatakan sayur yang dia makan enak. Artinya apa? Secara substansi, anak SD ini sebenarnya tidak ada persoalan apapun dengan makan bergizi gratis. Yang dikritik, yang kemudian tidak sesuai dengan selera mereka itu hanyalah menu yang kemudian disediakan. Karena bisa saja menunya itu tidak sesuai dengan selera, menunya itu mungkin tidak sepenuhnya matang, sehingga ketika dikonsumsi itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di perut adik-adik kita yang kemudian mendapatkan makan bergizi gratis itu. Jadi dalam konteks itulah bahwa sang artis yang pasangan suami istri ini mestinya tidak perlu marah-marah. Jadi anak SD itu hanya bilang bahwa menu yang dia makan keras itu dagingnya, ayamnya keras sehingga dia kemudian menghilangkan selera makannya. Dan yang paling penting, makan bergizi gratis itu adalah program pemerintah memang menghabiskan anggaran yang cukup luar biasa. Semuanya menerima dan tidak ada yang menolak. Tapi ingat satu hal, anak-anak SD itu juga menikmati uang negara ini adalah hasil kontribusi pajak yang kita dapatkan.
Karena kita akui kalau bicara tentang APBN yang digunakan untuk apapun, termasuk program makan bergizi gratis, itu juga didapatkan dari uang pajak yang diberikan secara reguler oleh para seluruh rakyat Indonesia, termasuk orang tua anak-anak SD yang komplain terhadap makanan itu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa program dana itu kepada APBN dikelola untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi para artis ini yang pasangan suami istri mestinya paham, selain tidak menolak program makan bergizi gratis, anak ini hanya ingin menjelaskan bahwa memang seharusnya mereka itu mendapatkan konsumsi yang dia dapatkan sesuai dengan kebutuhan dan selera makannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira persoalan makan bergizi gratis di berbagai tempat harus diakui dalam banyak hal kan, karena ini adalah program pertama dari pemerintah, ya perlu feedback, perlu masukan, dan perlu dievaluasi. Misalnya di tempat yang lain, ada sejumlah anak-anak SD mungkin ya, sesuai makanannya tidak selera, ada yang keracunan katanya tuh, sakit perut, mules dan seterusnya. Itu kan juga perlu dievaluasi. Artinya apa? Ketika ada masukan, ketika ada keluhan-keluhan yang dihadapi oleh anak-anak didik kita ini, jangan dimarahi mereka, cukup selesaikan persoalannya. Kalau ada yang merasa misalnya ayamnya itu keras, ya jangan bikin keras. Kalau ada yang merasa misalnya makanannya bikin mules dan bikin sakit, ya jangan bikin sakit dan bikin mules perut. Kan itu saja. Hidup itu bikin simpel dan tidak perlu harus membuat dirinya itu seakan-akan paling berpihak kepada bangsa dan negara dan paling terdepan untuk mensukseskan program makan bergizi gratis. Ingat loh, program makan bergizi gratis ini kan program semua orang, program rakyat, program pemerintah yang saya kira memang semua orang menyambut ini dengan baik. Tapi jangan menutup mata juga kalau pada level implementasi, pada level teknisnya ada compang-camping kanan kiri yang kemudian itu harus dievaluasi dan dibenahi. Nah, Badan Gizi Nasional kemudian menganggap ini sebagai sebuah evaluasi ketika ada beberapa anak-anak yang kemudian mengkonsumsi makanan itu yang perutnya mulus-mulus, kemudian sakit. Mereka itu menganggap sebagai sebuah evaluasi, tapi tidak dengan artis ini. Artis ini memarah-marahi seakan-akan anak SD itu tidak berterima kasih dan membandingkan dengan anaknya yang sejak kecil ikut shooting, makan nasi pok dan seterusnya dan seterusnya. Enggak apple to apple. Ini soal bagaimana anak-anak SD ataupun SMP dan SMA yang mendapatkan ini sesuai dengan apa yang mereka katakan. Itulah yang saya kira, janganlah merasa itu dirinya paling berjasa bagi bangsa dan negara. Seakan-akan paling garda terdepan, bahwa dirinya lah yang kemudian harus mengawal program ini sukses dan sukses-suksesnya. Tidak perlu juga harus memarahi ketika ada anak-anak kecil, anak-anak didik kita, SMP, SMA, ataupun SD dan seterusnya, agak sedikit protes dengan menu. Cukup solusinya dikeluarkan. Cukup jangan ada lagi makanan-makanan yang tidak sesuai dengan selera adik-adik kita. Nggak perlu dimarahi dan semacamnya dan semacamnya. Jadi anak kecil itu adalah anak kecil yang cukup tulus. Dia tahu persis apa yang harus dia makan. Dia tahu persis suka dan tidak sukanya. Apalagi anak SD. Anak SD ini kan seringkali segala sesuatu yang menurut kita orang tua itu mewah, seperti daging, seperti sayur, seperti telur, seperti susu, seringkali ditolak oleh mereka. Karena bagi mereka belum tentu itu kesukaannya. Kecuali anak SMP dan anak SMA. Anak SMP dan anak SMA relatifly dia kompromi dengan segala sesuatu yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya bilang daging ini bagus, ayam ini bagus, susu ini bagus, kecenderungan mereka tidak akan protes. Tapi anak SD seringkali dia denial, dia menolak segala hal yang menurut kita bagus, segala hal yang menurut kita itu nyaman dan hebat. Namanya juga anak kecil. Jadi kitalah yang mestinya harus berkompromi dengan kebutuhan mereka. Dan yang paling penting adalah tidak semua anak di negara kita ini suka dengan daging, suka dengan ayam ataupun sayur mayur. Banyak kok di tempat yang lain misalnya hanya suka dengan telur. Banyak misalnya di daerah-daerah tertentu makannya cuma nasi dengan kerupuk ataupun nasi dengan telur dadar dan seterusnya dan seterusnya. Saya adalah salah satu orang yang sejak lahir sampai hari ini itu lebih suka makan telur dan kerupuk, selesai. Tidak perlu ada daging dan tidak perlu ada ayam, tidak perlu juga ada susu. Saya termasuk yang agak minim mengkonsumsi susu. Artinya apa? Seringkali kita itu melihat kebijakan segala sesuatu itu kan top down. Dari atas kemudian harus diimplementasikan di bawah. Saya kira ke depan sebagai salah satu feedback dan evaluasi, bagaimana makan bergizi gratis ini harus pendekatannya bottom up. Jadi harus di listing satu persatu di sekolah-sekolah yang mendapatkan makan bergizi gratis. Harus ditanya menu apa yang mereka suka. Apakah hanya nasi dengan telur? Apakah hanya nasi, telur, dan sayur? Ataukah plus-plus? Ada nasi, ada sayur, ada daging, ada ayam, dan seterusnya, dan seterusnya. Kan Oke, bro, sis, itu tadi video dari netizen dan dari Mas Adi selaku pengamat politik di Indonesia atas pernyataan Deddy Corbuzier yang marah-marah, bahkan ingin menambok dan mengatakan gila, bahkan mempertanyakan kekayaan dari seorang siswa yang memprotes makanan yang diberikan pada program makan bergizi gratis yang diprogramkan oleh pemerintah. Nah, bagaimanakah tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.